Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah minggu. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap memelihara kita hingga saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ibadah tanggal 1 November pagi hari ini ada beberapa warta jemaat yang saya kira perlu kita perhatikan. Yang pertama-tama kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan ini. Kemudian yang lain yang perlu dukungan doa dari jemaat, tetap seperti yang kita saksikan sampai saat ini, yaitu pembangunan tempat parkir dan ruang ibadah kita, gereja kita. Kemudian pada tanggal 1 nanti ada sidang majelis jemaat. Juga tanggal 8 kita akan mengadakan hari raya unduh-unduh untuk induk. Dan tanggal 15 itu Pantan Menganti. Kita butuh dukungan doa dari jemaat semua supaya Tuhan memberkati acara kita ini dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita tujukan hati pikiran kita kepada Tuhan, dan kami sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan ibadah kita pada pagi ini, dan mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita mengungkapkan pengakuan kita yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mengawali dan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini
Kami ambilkan dari kitab Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sabda ini kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan NKB nomor 17, ayatnya yang pertama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini mari kita bersama-sama menyadari keberadaan kita, bahwa sesungguhnya kita adalah umat Tuhan yang penuh kelemahan, penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu pada pagi ini mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Karena jika kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Semua atas pemeliharaan Tuhan. Semua atas kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Selalu baru ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, yang maha kuasa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Karena dalam hidup keseharian kami telah banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Di dalam kehidupan kami bersama, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di tengah gereja umat-Mu, kami seringkali bertindak egois. Kami seringkali hanya memperhatikan diri kami sendiri. Kami seringkali tidak peduli terhadap sesama kami, sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami menundukkan kepala, mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Bapa, baharuilah kehidupan kami dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Kesaksian tentang kasih Allah itu diungkapkan dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18-19 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri,
yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Dengan firman ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Karena itu mari kita sambut dengan penuh sukacita anugerah pengampunan dari Tuhan Allah Bapa kita, dengan kita menyanyikan NKB nomor 17 bait yang pertama. Akulah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 23 ayatnya yang 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dulu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengasihi-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus melingkupi kami, buat kami mengerti, biar kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup dan menghidupi kami setiap hari. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami hari lepas hari. Kami rindu nurani kami, tingkah laku kami sesuai dengan petunjuk-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan kita pagi hari ini dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Begini firman Tuhan. LAI memberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan
di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini juga masih kelanjutan dari bacaan kita yang sebelum-sebelumnya atau minggu-minggu yang kemarin. Peristiwanya, saudara-saudara, terjadi di sekitar atau dapat dikatakan di bait Allah. Mungkin kita ingat yang kemarin ketika orang bersoal jawab dengan Tuhan Yesus tentang membayar pajak pada kaisar. Terjadi juga di bait Allah, dan Yesus keluar sebagai pemenang ketika ingin dicari kesalahannya. Yang kedua, seorang ahli Taurat yang pintar menanyakan hukum yang pertama, hukum yang utama dari hukum Musa. Dijawab juga Tuhan Yesus dengan begitu tepat di bait Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah itu adalah sebenarnya panggungnya ahli Taurat, orang Farisi yang terkumpul dalam yang namanya imam-imam itu. Saudara-saudara, bait Allah itu adalah tempat mereka mengajar tentang Allah. Tapi kalau Injil Matius menceritakan 3 minggu atau 4 minggu berturut-turut bersoal jawab dan seterusnya, Yesus dengan ahli Taurat dan seterusnya itu di bait Allah, Injil Matius mau menyampaikan kepada kita yang membaca firman ini bahwa sekarang Injil Matius menampilkan bahwa Yesuslah sebagai orang yang berkuasa mengajarkan tentang Allah. Yesuslah orang yang paling tahu tentang Taurat. Yesuslah yang paling tahu tentang firman Tuhan. Yesus itu adalah inti dari hukum Taurat. Yesus itu adalah inti dari firman Tuhan. Itulah yang mau disampaikan oleh penulis Injil Matius. Sekarang yang sempurna, yang berwibawa untuk menyampaikan berita pengajaran tentang Allah yang Maha Kuasa. Dialah Yesus yang sekarang memegang panggung di bait Allah. Itu yang mau disampaikan. Yesus itulah yang sempurna, karena Yesus itu sendiri adalah firman yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini juga ingin mengingatkan kita bahwa inti dari firman Tuhan, inti dari hukum Tuhan itu adalah Yesus Kristus.
Kalau kita ingin tahu ya seperti apa firman Tuhan, apa pengajaran firman Tuhan, lihatlah sang manusia itu, Yesus Kristus itu. Karena dalam dirinya firman itu tidak hanya tertulis lagi, tapi dalam diri Yesus firman itu diwujudkan dalam tindakan. Bagaimana Tuhan Yesus mau mengasihi, menolong orang yang lumpuh, yang sakit, yang mati pun dibangkitkan. Yesus itu adalah inti. Jadi sekarang mau melihat saja firman Tuhan itu di mana? Ya Yesus Kristus itulah. Maka kalau kita ingin mengatakan saya ingin hidup dalam firman Tuhan, itu berarti kita harus meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita sudah meneladani firman Tuhan, itu berarti kita, atau kalau kita sudah meneladani Yesus Kristus, itu berarti kita sudah melaksanakan firman Tuhan. Sebaliknya, dalam kritik Tuhan Yesus terhadap orang Farisi, ahli Taurat, bahwa firman yang mereka kenal, yang mereka ajarkan, hanya sampai pada diajarkan, tidak hidup dalam perbuatan. Itulah saudara-saudara yang Yesus sampaikan. Maka Injil Matius mengatakan inilah dia sosok yang sebenarnya inti, ahli tentang hukum Taurat atau tentang firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang yang berwibawa, seorang yang lebih tahu, yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang lebih mengerti, lebih berwibawa, ternyata saudara-saudara, orang yang berkuasa dan berwibawa itu, ternyata dia menghadapi risiko dimusuhi oleh orang banyak, bahkan terancam untuk dibunuh. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius ini mau memberi kita pemahaman. Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran dan dia itulah firman yang dimusuhi dan seterusnya itu, ya, saudara-saudara, menghadapi orang Farisi yang munafik, hanya bisa mengajar tanpa pernah bisa melakukan, orang yang hanya ingin dipuji dan seterusnya. Menghadapi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal, ada dua pengajaran atau nasihat Tuhan yang diberikan bagi kita. Menghadapi pengajaran orang-orang yang hanya bisa mengajar tapi nggak bisa melakoni, orang Jogja bilang gajah dibelangkoni itu. Menghadapi orang-orang yang munafik yang hanya ingin dipuji dan seterusnya itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita pertama, ayat 3. Mari saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus mengajarkan seperti ini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya Tuhan Yesus, lihatlah mereka itu, petik, ambillah yang positif, yang benar, tinggalkan, jangan contohi. Terima ajaran mereka, tapi jangan contohi perbuatannya. Itu berarti kita harus teliti dan kritis terhadap semua pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak orang yang bisa mengajar dan berkata, bahkan berpidato, tapi belum tentu dapat dilakukan. Ya, banyak orang mengatakan, apalagi kalau mau musim-musim macam-macam itu kan dunia politik, di dalam panggung politik, banyak orang mengumbar janji tapi banyak yang melupakan. Nah, dalam menghadapi semua itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk bersikap kritis. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang dikatakan, diajarkan
itu, tapi tidak meniru perbuatannya. Artinya kita harus kritis Bapak Ibu Saudara-saudara dalam banyak hal. Tidak hanya pengajaran orang yang mengajarkan tapi tidak melakukan, tidak hanya itu sebenarnya. Di lingkungan kita ada banyak orang yang nun sewu, saya ingin mengatakan dalam tanda petik yang namanya ajaran sesat. Ada banyak saudara-saudara. Kalau saya katakan di sini mungkin piye seperti itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan waspada Bapak Ibu Saudara-saudara dengan saksi-saksi Yehova. Kita harus kritis melihat semua itu. Saya bukan membenci, tetapi menyimpang sekali dari ajaran Kristen karena tidak mengakui Yesus Kristus. Jadi kita harus kritis karena ada banyak pengajaran macam-macam di lingkungan, di sekitar kita yang harus kita hadapi. Jadi kritis, jangan mudah percaya saudara-saudara. Apa yang baik kita terima dan kita tidak melakukan apa yang tidak baik atau tidak meniru apa yang dilakukan. Yang kedua saudara-saudara ada pada ayatnya yang ke-11. Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ini Tuhan Yesus mau mengatakan begitu. Dalam pengajaran, kalau kita ini banyak ngerti kitab suci dan lain sebagainya, jadi orang yang rendah hati, bukan menjadi sombong atau semua mergo wis aku wis sinau kok kitab suci. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang rendah hati. Jika kita bisa berkhotbah dengan baik, jadilah orang yang rendah hati. Menghadapi orang-orang yang merasa pinter, kadangkala bukan pinter tapi keminter. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus mengajarkan hanya itu saja. Kita kritis, tidak mudah menerima apa yang disampaikan orang. Kita melihat apa yang baik, tapi tinggalkan yang tidak baik. Meskipun begitu kita tetap dipanggil untuk tetap rendah hati. Seperti pada ayat 11 dan ayat yang ke-12. Karena siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Sama seperti orang-orang Farisi itu merasa pinter. Kalau tidak bisa dikatakan keminter. Karena mereka nambah-nambahi hukum Taurat itu. Tetapi sebenarnya kesombongan mereka luar biasa. Nah, Yesus mau mengajarkan jika kita mengerti, baiklah mengerti firman Tuhan, memahami teologi, baiklah kita jadi orang yang rendah hati. Bukan menjadi orang yang sebaliknya. Kenapa demikian? Nah, kenapa kita harus begitu? Kenapa kita harus seperti itu? Kita memang harus memeriksa diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena jangan-jangan kita dalam hidup kebersamaan kita bertindak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Paling tidak firman ini mengajar kita untuk eling begitu. Jangan seperti mereka itu. Tapi baiklah kita menjadi orang yang selalu memiliki kerendahan hati. Nah, kalau kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ya, nats pembimbing kita atau tema kita yang kita baca di awal. Ya. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika kita tetap rendah hati, jika kita tidak sombong, jika kita bisa kritis menerima yang baik dan meninggalkan yang tidak baik, Tuhan mengatakan tidak akan layu daunnya. Bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
berhasil. Semoga firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, menguatkan kita semua dalam kita nderek Gusti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Lingkungan di mana kami berada, ada banyak orang dalam tanda petik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ajari kami dalam menghadapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya bisa berkata tapi tidak bisa melakukan. Ajari kami untuk menilai dengan kritis dan mengambil yang positif, tapi tidak meniru perbuatannya. Dan biarlah Engkau juga menolong kami dalam menghadapi semua itu dengan kerendahan hati, agar kami tidak menjadi sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati Bapa, sehingga biarlah dengan itu apa yang kami buat, apa yang kami usahakan berhasil karena kasih pertolongan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 pada bait yang pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Dengan semua orang percaya di muka bumi ini, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh syukur atas semua rahmat, kasih, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau beri bagi kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah hidup kami berada dalam rangkulan kasih-Mu. Demikian Tuhan kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Berilah jemaat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat-Mu bagi kehidupan umat-Mu. Hindari jemaat-Mu Bapa dari ancaman COVID-19. Bentengilah umat-Mu dengan kuasa-Mu yang luar biasa, serta bungkuslah umat-Mu dengan kasih-Mu. Demikian Tuhan kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang pada masa pemulihan khususnya. Kami berdoa untuk Pak Sukis Tuhan yang masih dalam proses pemulihan, juga hamba-Mu Pak Lukas dan Bu Lukas, biarlah Engkau berkati Tuhan, Engkau pulihkan agar sehat seperti sedia kala. Berbagai upaya kesembuhan melalui obat dokter yang dilakukan, biarlah Tuhan yang memberkati agar semuanya dapat mendatangkan kebaikan. Demikian Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Terkhususnya kami mau menyerahkan kepadamu keluarga besar hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Widodo Kamso Tuhan, di mana Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan-Mu Ibu Sri Sundari. Kami mohon Engkau kiranya menyertai keluarga yang ditinggalkan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Widodo Kamso Engkau kuatkan untuk dapat memahami kasih-Mu di balik peristiwa ini Tuhan. Dan Engkau kiranya memberkati setiap pelayanan beliau, beri beliau damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk anak-anak, menantu, cucu yang ditinggalkan almarhumah. Engkau rangkulah dengan kasih-Mu. Engkau menyertai dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka agar berhasil. Bahkan pendidikan cucu-cucu yang ditinggalkan Tuhan berkati, agar semua dapat menyelesaikan pendidikan studinya dengan baik. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Sihol Sianturi, Bapak Nainggolan. Kami serahkan kepadamu keluarga besar yang ditinggalkan. Engkau kiranya juga memberi kekuatan, penghiburan, serta damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu Bapa. Kami mohon Kau berkati, Engkau sertai agar semuanya boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Baik sebagai karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kepadamu umat-Mu yang lanjut usia. Tuhan kiranya berkati, memberi semangat, memberi kesehatan untuk mampu menikmati hari tua dengan penuh sukacita. Berkati pendidikan anak-anak jemaat-Mu dalam proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring. Biarlah semua berjalan dengan baik, karuniakan semangat, karuniakan pengetahuan dan kecerdasan bagi anak-anak jemaat-Mu untuk mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan persidangan majelis jemaat yang akan dilangsungkan besok Minggu. Kami mohon penyertaan pimpinan Tuhan agar persidangan boleh berjalan dengan lancar. Jemaat-Mu di Menganti yang besok Minggu akan memulai ibadah tatap muka. Kami hanya mohon penyertaan pimpinan-Mu agar semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan
renovasi gereja yang masih berlangsung. Kami mohon Kau berkati panitia, beri semangat, beri kekompakan, beri kebijaksanaan untuk mampu menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, merenovasi gereja-Mu ya Tuhan. Segala biaya yang diperlukan kami mohon campur tangan Tuhan dan pertolongan-Mu agar semua biaya dapat dicukupi. Demikian Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kepadamu bangsa negara kami. Kami mohon Kau berkati pemerintah kami. Hikmat dari-Mu kiranya senantiasa menyertai pemerintah kami agar dapat menanggapi berbagai situasi dengan baik, baik persoalan politik maupun ekonomi. Pakailah pemerintah kami sebagai sarana-Mu untuk sejahtera bangsa kami. Khususnya dalam menghadapi virus Corona ya Tuhan. Kami mohon Kau memampukan pemerintah kami untuk menyikapi semua ini dengan baik. Kami mohon Kau singkirkanlah virus Corona dari negeri kami ini. Para dokter perawat yang berjuang untuk menghadapi virus ini, Engkau kiranya memberi pengetahuan, memberi kesabaran, dan kami mohon lindungi dengan kuasa-Mu agar terhindar dari virus Corona. Saudara-saudara kami yang berjuang menghadapi virus ini, Tuhan kiranya menjamah tangan-Mu yang penuh kuasa, kiranya menyingkirkan virus Corona dari tubuh saudara-saudara kami yang masih dirawat. Dan biarlah mereka boleh sehat. Berilah mereka hati yang penuh damai dan sukacita. Kami juga berharap pertolongan-Mu Tuhan, agar vaksin untuk virus COVID-19 ini biarlah dapat segera ditemukan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Dengarkanlah seru doa permohonan kami ini, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan, ada dasar firman Tuhan yang diambil dalam Alkitab, yaitu Mazmur 145 ayat 9 dan 10, yang demikian: Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu NKB 133 bait yang pertama.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami dalam kami ibadah pada pagi ini. Engkau telah memberi berkat rohani yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bisa kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada pagi hari ini juga Engkau beri kesempatan kami untuk mempersembahkan persembahan, mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan terima, Tuhan berkati, dan Tuhan kuduskan. Biar berguna untuk pembangunan, untuk pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan, kami serahkan juga majelis yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sertai juga, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan juga Pak Pendeta Walter Kalangi yang sudah membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kita semua. Tuhan, inilah ungkapan doa dan permohonan kami. Hanya kami pinta di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pagi ini telah kita ikuti.
Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kita di dalam seminggu ke depan ini. Karena ini masih dalam kondisi pandemi, jangan lupa kita terapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, dan tetap berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.